Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Putri Pradipa Zahra dari kelas BLKA. Di sini saya akan mempresentasikan materi pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing. Pasar modal yang pertama yaitu ada pengertian pasar modal. Pasar modal dapat diartikan sebagai suatu pasar yang diperuntukkan untuk memperdagangkan saham, obligasi, dan surat berharga lainnya dengan memakai jasa perantara pedagang efek. Yang kedua yaitu ada fungsi pasar modal. Pasar modal memiliki fungsi diantaranya yaitu yang pertama sebagai alternatif berinvestasi, yang kedua sebagai dana jangka panjang, yang ketiga sebagai alat untuk melakukan divestasi, yang keempat pasar modal ini merupakan wadah pengalokasian dana secara efisien dan untuk peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Selanjutnya itu ada para pelaku pasar modal. Para pelaku pasar modal itu diantaranya yang pertama ada emiten, yang kedua yaitu perantara emisi. Perantara emisi itu ada 3 pihak, yaitu penjamin emisi, akuntan publik, dan perusahaan penilai. Lalu ada investor, perusahaan bursa efek, dan perantara bursa efek. Jenis-jenis pasar modal yaitu yang pertama ada pasar perdana. Pasar perdana ini yaitu merupakan pasar di mana emiten ini pertama kali memperdagangkan sahamnya atau surat berharga lainnya untuk publik. Yang kedua yaitu ada pasar sekunder. Pasar sekunder ini yaitu memperdagangkan efek setelah IPO. Lalu yang ketiga yaitu ada pasar paralel. Pasar paralel itu merupakan pelengkap dari bursa efek yang ada. Bagi perusahaan penerbit efek atau emiten dapat menjual efeknya melalui bursa. Materi selanjutnya yaitu ada pasar uang. Yang pertama yaitu ada pengertian pasar uang. Yaitu pasar uang itu adalah pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dana jangka pendek. Yang kedua yaitu ada tujuan pasar uang. Tujuan pasar uang yang pertama bagi orang yang membutuhkan dana, yaitu yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, lalu memenuhi kebutuhan likuiditas, untuk memenuhi modal kerja, dan membantu pihak-pihak yang membutuhkan dana apalagi kalah clearing. Yang kedua bagi orang yang menanamkan dana, yaitu yang pertama itu sebagai sumber penghasilan, yang kedua untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan dana itu, dan yang ketiga sebagai spekulasi. Instrumen pasar uang yaitu yang pertama ada SBI, surat Bank Indonesia, lalu ada sertifikat deposito, dan ada surat berharga pasar uang. Lalu ada pasar valuta asing, yaitu yang pertama ada pengertian pasar valuta asing, yaitu suatu mekanisme di mana mata uang satu ditukar dengan mata uang lainnya. Yang kedua itu ada tujuan pasar valuta asing, yaitu yang pertama untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual, lalu yang kedua untuk mendapatkan bunga, lalu yang ketiga mudah dalam berbelanja, yang kedua pengiriman uang dari luar negeri. Peserta pasar valuta asing itu yaitu yang pertama ada bank umum, bank sentral yaitu Bank Indonesia, ada broker, lalu pemerintah, dan masyarakat. Sekian presentasi materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.